Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat dan para akhwat, para hadirin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak pujian dan sanjungan kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat dan karunia, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar kepada kita, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat ya sehat wal afiat, ya nikmat waktu, nikmat pada saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadiri ya majlis ilmu, ya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu, ya dalam memahaminya, ya dan dalam mengamalkannya, dan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, ya Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua, kepada segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia dengan sunnah dan petunjuk beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Para ummahat, para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku doa dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, dan kita masih di pembahasan berkaitan dengan manfaat doa, ya. Masih ada tersisa sedikit ya beberapa pembahasan yang berkaitan dengan manfaat doa dan zikir. Nah, di situ ada perkataan penulis, ya, perhatian, ya. Ya, ada yang perlu diperhatikan, yaitu doa yang paling penting dimohonkan hamba kepada Rabb semesta alam. Ya, beliau ingin membahas di sini, ya, doa apa yang paling penting, ya, yang hendaknya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul ya sampai sini Ibu ya? Iya, betul ya. Nah, kata penulis rahimahullahu taala, setiap hamba pasti senantiasa memohon serta meminta segala sesuatu yang dibutuhkan setiap hari kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, jadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, ya pasti kita meminta, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya atas setiap hajat dan kebutuhan kita
ya baik untuk kepentingannya di dunia maupun di akhirat, ya baik untuk urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Hal ini karena seluruh perbendaharaan langit dan bumi, ya di langit dan di bumi berada di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya kenapa kita minta kepada Allah? Ya karena semuanya ya perbendaharaan, ya isi yang ada di langit ya maupun isi yang ada di bumi, semuanya ya di sisi Allah. Ya Allah yang punya, ya Allah yang miliki itu semuanya. Maka kita mintanya ya kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Ya dalam surah Al-Hijr ayat 21, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, ya perbendaharaannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu, yang tertentu. Ya jadi Allah memberikan rizki ya kepada hamba-hambanya ya dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ya dan beda-beda ya kadar rizkinya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang paling tahu, ya yang paling paham ya tentang kebutuhan kita ya. Apa yang kita perlukan ya, apa yang kita inginkan, maka Allah yang paling tahu dan paling pas ya. Ya sehingga memberikan yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, sehingga ya kita ya bisa melaksanakan ya kehidupan kita dengan tenang, dengan nyaman ya. Maka Allah yang paling mengerti semua itu ya. Maka kita hanya menerima saja ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya berapapun kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya hendaknya menerimanya ya. Ya jangan sampai kita mengeluh ya atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. 6. Di antara doa yang paling penting untuk dimohonkan atau dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini belum disebutkan. Ya, apa doa yang paling penting untuk kita minta kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah? Yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah atau petunjuk. Ya, ini yang pertama yang paling penting. Ya, kita senantiasa meminta petunjuk, ya hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita bisa berjalan ya dengan benar ya di dunia ini karena ada petunjuknya. Ya, ada rambu-rambunya. Ya, kita harus kemana ini ya? Apakah harus lurus, apakah ke kanan, apakah ke kiri? Ya, dengan adanya petunjuk dari Allah maka kita bisa ya berjalan ya di atas jalan yang hak ya. Yaitu berupa hidayah taufik supaya ditunjuki di atas jalan yang hak, yang benar. Itu hidayah taufik. Kemudian yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Karena siang dan malam setiap harinya hamba tidak luput dari berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, yang penting adalah kita minta ya agar diampunkan dosa yang kita lakukan. Ya, karena manusia pasti ya di siang ya di malam hari pasti dia ada ya berbuat dosa, pasti ada kelalaiannya. Ya ada kelalaiannya dan kekhilafannya. Maka dia harus ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata, ya setiap anak Adam banyak, kata Nabi, khata, ya banyak berbuat salah, banyak, bukan sedikit ya. Ya sangat sering, sangat banyak berbuat kesalahan ya. Nah, maka ya perlu dia bertobat kepada Allah setiap hari ya. Setiap hari dan setiap waktu. Ya dia bertobat, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ya.
keutamaan orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surah Nuh, ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Lihat, kalau kita minta ampun kepada Allah, ya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang pertama, Allah akan menurunkan berkah dari langit, yaitu hujan. Ya, mungkin kita kekeringan, ya, mungkin di tempat kita tidak turun hujan, maka dengan kita banyak istighfar, ya, maka ini diantara sebab Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan di tempat tersebut, ya. Kemudian yang kedua, orang yang banyak istighfar minta ampun kepada Allah, kata disebutkan di sini, wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memperbanyak harta. Ya, jadi Allah akan apa? Memperbanyak harta kita. Ya, diluaskan rezeki kita, ya. Ini yang kedua. Ya, diberikan berkah dari langit, yaitu air hujan. Ya, kemudian yang kedua, ya, dia diluaskan rezekinya, hartanya. Kemudian yang ketiga, wabanin, dan Allah akan apa? Memperbanyak anak-anakmu. Ya, diberikan keturunan yang banyak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia belum punya anak, maka dengan sebab dia sering beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ini sebab apa Allah akan memberikan anak kepadanya. Ya, maka banyak minta ampun kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian yang ketiga, kata yang keempat di sini, Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, diberikan kebun oleh Allah, ya, dan sungai-sungai, ya, jannatin, ya, sungai-sungai untuk kita, ya. Nah, ini keutamaan orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, doa yang paling penting untuk kita panjatkan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, terus kita minta setiap hari, ya, agar kita dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Ya, di antara doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan nanti banyak di buku ini, ya, doa-doa yang berkaitan minta surga dan berlindung dari api neraka, ya. Nah, di buku doa dan wirid ini. Kemudian yang keempat, ya, adalah doa yang paling penting yang kita panjatkan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan di akhirat, dan agar dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Ya, kita minta keselamatan yang keempat, ya. Keselamatan di dunia, ya, terlebih lagi di akhirat kelak, ya. Dan agar kita dijauhkan dari berbagai macam bencana, ya, musibah, ya, malapetaka. Nah, ini juga kita minta, ya, perlindungan dari hal-hal tersebut, ya. Kemudian yang kelima, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ditetapkan di atas agama dan supaya dapat istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya, kita minta apa? Agar istiqomah, agar kita diteguhkan, dikokohkan di atas agama Islam ini. Ya, kita dikokohkan di atas sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengamalkan sunnah beliau SAW. Kita minta, ya, keteguhan, kekuatan agar kita, ya, bisa terus, ya, melaksanakan sunnah Nabi SAW sampai kita, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doanya yang masyhur, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, merubah-rubah hati, ya, palingkan hatiku, ya, untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepadamu.
ya ala taatik, ya agar taat, ya nurut kepada engkau. Nah, mana ini diantara doa kita minta keistiqomahan. Atau juga doa yang lain ya, Rabbana la tuzigh qulubana, itu juga bisa. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ya ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan hidayah, petunjuk kepadanya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat kepada kami, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau ya maha pemberi ya. Nah, ini diantara doa kita minta keteguhan, keistiqomahan dia di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keenam, yang terakhir di sini, doa yang paling penting untuk kita panjatkan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkannya nikmat Islam, sunnah, ya, dan diselamatkan dari segala bentuk kemurkaannya. Ya. Nah, ini mirip dengan yang kelima tadi. Ya, agar ditetapkan di atas nikmat Islam, ya, agar kita senantiasa di atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya, nikmat sunnah, karena ini nikmat yang sangat besar. Ya, Islam dan sunnah. Keduanya sama-sama berharga. Ya, nikmat Islam dan nikmat sunnah Nabi SAW. Ini dia 6 doa yang paling penting untuk kita minta kepada Allah. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan baru di sini. Itu berkaitan dengan waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Ya, kapan ya doa itu dikabulkan, kemudian keadaannya seperti apa supaya bisa dikabulkan doa. Kemudian yang ketiga, tempat. Ya, ada tempat-tempat tertentu yang mana di situ mustajab doa. Ya, doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan ini kata penulis ya atau bisa melihat pembahasan ini kalau ingin lebih detail lagi bisa lihat ke buku, ada 5 buku di situ ya dibawakan oleh Ustaz Yazid ya. Nah, termasuk dari waktu kata penulis di sini rahimahullah, termasuk dari waktu, keadaan serta tempat dikabulkannya doa ataupun permohonan yang dipanjatkan seorang hamba antara lain. Nah, yang pertama ya yaitu waktunya malam Lailatul Qadar. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini waktu mustajab doa. Ya. Dan kita disuruh untuk memperbanyak minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana doa yang masyhur. Ya, apa doanya Ibu-ibu? Ya, malam Lailatul Qadar. Masih ingat doanya? Sudah lupa ya. Setahun sekali soalnya ya dibaca ya. Apa awalnya? Ya, doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka ya Allahumma innaka afuwun ya tuhibbul afwa ya fa'fu anna. Ya, dihafal dari sekarang lagi ya. Ya. Nam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Nah, ini yang pertama. Ya, malam Lailatul Qadar ini waktu mustajab doa. Kemudian yang kedua, pertengahan malam. Pertengahan malam terakhir. Jadi malam ini terbagi menjadi 3 ya malam ini. Ada awal malam, ya ada pertengahan malam, ya ada akhir malam. Atau sepertiga malam pertama, ya sepertiga malam kedua, ya dan sepertiga malam terakhir. Ya, jadi dibagi 3 saja ya malam. Berarti kalau dari jam 6 sampai ke jam 6 ya misalnya ya, berarti sepertiga malam pertama itu sampai jam 10 lah gitu. Ya, sampai jam 10. Kemudian sepertiga malam kedua itu sampai jam 2. Ya, baru sepertiga malam terakhir jam 2 sampai subuh. Ya, 2 sampai
sampai subuh. Itu dan pertigaan malam terakhir, ini yang waktu mustajabnya di sepertiga malam terakhirnya. Ya, karena disebutkan dalam hadis itu di sepertiga malam terakhir Allah turun. Ya, Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang minta ampunan atau siapa yang berdoa saya akan kabulkan. Siapa minta ampunan saya akan ya ampuni, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, maka hendaknya kita bangun, ya, usahakan bangun di sepertiga malam terakhir kita sholat. Ya, kita wudhu, kita sholat, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan, ya, kira-kira kata penulis ini jam 24, ya, bisa juga dari jam 24 jam 12 sampai subuh. Nah, ini juga masuk pertengahan malam terakhir. Nah, kemudian yang ketiga, duburus sholawatil maktubah, atau di setiap akhir sholat wajib. Ya, setiap kita melaksanakan sholat wajib. Nah, jadi di saat selesai, ya, ada dua pendapat di sini. Akhir sholat wajib di sini ada yang mengatakan setelah sholat. Ya, setelah sholat. Ada juga yang mengatakan sebelum salam. Ya, sebelum salam. Ya, ini waktu mustajabnya doa. Ya, waktu mustajabnya doa. Dan dikatakan di footnote itu, namun mayoritas para ulama memberi arti lafaz tersebut dengan akhir sholat tetapi sebelum salam. Ini pendapat mayoritasnya para ulama, itu sebelum salam, bukan setelah salam. Ya, sebelum salam. Maka di situ kita perbanyak doa. Ya, di saat setelah kita tasyahud akhir, kemudian di situ kita berdoa sebanyak-banyaknya. Ya, karena itu doa waktu mustajabnya doa. Nah, kemudian yang keempat, waktu antara azan dan iqamah. Ya, waktu antara azan dan iqamah. Ya, yang ke masjid, ya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil dia menunggu iqamah, maka dia sibukkan diri dengan berdoa kepada Allah, karena itu waktu mustajab. Kemudian yang kelima, setiap kali setelah azan sholat fardu, ya, dikumandangkan atau saat sholat wajib, ya, dilakukan. Jadi setiap kali setelah azan, azan sholat wajib, ya, ini juga waktu mustajab. Ya, kemudian atau saat sholat wajib, atau di saat sholat itu sendiri. Ya, di saat sholat, ya, dia berdoa. Ya, ini di saat sujud, ya, atau di saat sebelum salam tadi. Ya, artinya di waktu-waktu kita dibolehkan untuk berdoa. Itu di saat sujud dan di sebelum salam. Ya. Maka dia perbanyak berdoa, karena itu waktu mustajabnya doa. Kemudian yang keenam, suatu waktu pada malam hari. Ya, ada di waktu tertentu di malam hari. Ya. Kemudian yang ketujuh, ketika hujan turun. Ya, ketika hujan turun. Ya, karena hujan itu berkah. Ya, maka kita membawa banyak kebaikan, ya. Ya, diantaranya Allah akan kabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat turun hujan. Nah, kemudian yang kedelapan, pada waktu bertemu musuh di medan tempur jihad di fisabilillah, pada saat berjihad, ya, di medan jihad, ini juga waktu mustajabnya doa. Yang manakala berperang demi menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini juga waktu mustajab doa pada saat perang. Kemudian yang kesembilan, pada waktu-waktu tertentu pada hari Jumat. Ya, waktu tertentu pada hari Jumat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa waktu yang dimaksudkan adalah ba'da, sesudah sholat asar pada hari Jumat. Ya, dan pendapat yang kuat dalam hal ini yaitu pada saat
pada apa? Waktunya itu setelah sholat asar hari Jumat. Ya, habis kita sholat wajib, ya azan, kemudian setelah itu kita sholat wajib. Ya, selesai sholat wajib kita angkat tangan, kita berdoa. Ya, kita zikir, kemudian setelah itu kita berdoa. Ya, itu juga waktu mustajabnya doa. Dan mungkin juga dimaksudkan ialah waktu di antara khutbah Jumat. Ya, waktu di antara khutbah Jumat. Ya, khutbah itu ada dua ya. Maka di sela-sela antara khutbah pertama dan khutbah kedua, itu juga waktu mustajabnya doa. Ya, kemudian ada juga mengatakan dan sholat Jumat itu sendiri, atau di saat sholat Jumatnya. Ya, jadi Jumat ini ada yang mengatakan setelah asar, ada yang mengatakan ya di antara dua khutbah, ya, atau juga di dalam sholat Jumat itu sendiri. Itu waktu mustajabnya doa. Maka kita doa aja di ketiga tempat tersebut ya. Nah, yang ke-10, tatkala bersujud di dalam atau saat sedang mengerjakan sholat. Ya, tatkala kita bersujud, ya kita sujud, atau pada saat kita sedang sholat, ya kita sujud. Ini apa? Waktu mustajabnya doa. Ya, hendaknya kita perbanyak doa. Karena waktu yang paling dekat kata Nabi seorang hamba dengan Allah itu di saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Ya, perbanyaklah doa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-11, pada waktu bangun dari tidur, ya dalam keadaan suci. Ya, dia bangun dari tidur, kemudian setelah itu dia berwudu. Ya, dia berwudu. Hendaknya kita membaca, kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa yang maksur yang datang dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma gfirli. Ya. Maka ya siapa yang baca doa ini, kita baca terjemahannya, tidak ada ilah yang berhak dibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, yang tidak sekutu baginya, bagi dia kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada ilah yang berhak dibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, siapa yang berdoa ya dengan doa ini kata Nabi, niscaya akan dikabulkan doanya. Ya, Allah akan kabulkan. Jadi setiap baca doa ini dia berdoa kepada Allah, maka niscaya doanya akan ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila orang itu berwudu kemudian mengerjakan sholat, maka sholatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia berwudu ya, kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat, dia baca doa ini, kemudian setelah itu dia berwudu ya dan mengerjakan sholat, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa baca doa ini ya, doa bangun tidur. Ya, doa bangun tidur. Dan sebelum tidur dia berwudu dulu, dia bersuci dulu. Ya, dia bersuci dulu. Nah, kemudian yang ke-12, waktu mustajabnya doa saat memanjatkan doa berikut. Ya, saat memanjatkan doa berikut ada doa yang doa ini dibaca oleh Nabi Yunus ya, kalau tidak salah ya. Doa Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. Ya, ikan yang besar ya. Maka beliau membaca doa ini, la ilaha illa anta. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, inni kuntu minaz zalimin. La ilaha, tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan engkau. Ya, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini juga ya doa, ketika kita baca doa ini, kemudian kita tambah dengan doa yang lain, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ke-13, doa kaum muslimin pada waktu ada seorang muslim yang meninggal dunia. Ya, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia,
yaitu saat seseorang memejamkan mata saudaranya. Ya, lebih tepatnya itu ketika dia memejamkan mata saudaranya yang meninggal, yang seiman, yang meninggal, ya belum lama menghembuskan napas terakhir. Jadi pas ya, ketika dia meninggal, kemudian dia pejamkan matanya, maka dia berdoa di situ. Ya, ampunkanlah dosanya, rahmatilah dia, masukkan dia ke surga, luaskan kuburnya, maka insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga doa yang mustajab di situ. Kemudian yang ke-14, doa tatkala ditimpa musibah, yaitu dengan membaca, ya ketika kita mendapatkan ujian, ya musibah, maka kita baca doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita tambah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran pada musibah yang menimpaku ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya. Ya, daripadanya. Nah, ada kisah yang menarik ya dari doa ini. Ya, ada kisah menarik dari doa ini, yaitu kisah siapa? Ummu Salamah ya. Ya, Ummu Salamah. Yang mana disebutkan Ummu Salamah ini sangat cinta kepada suaminya Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Ya, kemudian ya suaminya meninggal. Ya, jihad, ya dia meninggal Abu Salamah. Maka ya Abu Salamah disuruh ya oleh Nabi atau oleh temannya untuk membaca doa ini. Ya, untuk membaca apa doa ini. Allahumma jurni fi musibati. Ya, ya Allah, berikanlah aku ganjaran pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Maka dia bilang, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, enggak ada. Menurut dia, ya enggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah, ya. Tapi dia terus ya, akhirnya dia membaca doa ini, dan ya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Ya, ternyata suaminya diganti dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Ya. Siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang terbaik, ya. Tidak lagi yang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita baca doa ini. Ya, insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Kemudian yang ke-15, doa seorang muslim untuk sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Nah, ini juga kita doakan saudara kita ya tanpa sepengetahuan saudara kita, tanpa dia mengetahui. Ya, jadi diam-diam. Ya, diam-diam kita doakan. Ya, kita lihat saudara kita lagi susah ya, belum makan. Ya, kemudian kita doakan. Atau rezekinya susah, maka kita doakan diam-diam. Ya, kita angkat tangan, kita doakan khusus dia. Ya, dengan doa kita. Nah, ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-16, doa orang yang sedang berpuasa sampai tiba waktu berbuka puasa. Ya, orang yang berpuasa. Ya, ini juga doanya mustajab sampai dia berbuka. Ya, maka dia berdoa sepuasnya ya. Kemudian dari pagi sampai iya. Ya, selama dia berpuasa. Ya, selama dia berpuasa sampai dia berbuka. Ya, sampai dia berbuka. Kemudian doa setelah berwudu, yakni bila seseorang berdoa dengan doa-doa maksud. Ya, setelah berwudu. Ya, kita berwudu, kemudian setelah itu kita berdoa. Ini juga ya waktu mustajabnya doa. Dengan doa-doa yang maksur, yang bersumberkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersumberkan dari Al-Qur'an. Kemudian yang ke-18, berdoa pada bulan Ramadan. Ya, doa secara umum di bulan Ramadan. Ya, secara umum di bulan Ramadan dan secara khusus di malam Lailatul Qadar, ya.
Nah, doa di bulan Ramadan ini mustajab ya. Kemudian yang ke-19, tatkala berada di tempat berkumpul umat Islam. Ya, yakni di majelis ilmu. Ya, di majelis ilmu ya. Ya, seperti saat ini. Ini juga waktu mustajabnya doa. Kita banyak-banyak doa. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya apa yang kita inginkan ya. Nah, kemudian yang ke-20, setiap doa yang dipanjatkan hamba setelah mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah ya, serta bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika tasyahud akhir ya, ketika tasyahud akhir. Ini setelah tasyahud ya, sebelum salam tadi ya, setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya dia berselawat Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian setelah itu dia berdoa ya sebelum dia salam. Ini juga ya mustajab ya, doanya mustajab. Kemudian ke-21, doa yang dipanjatkan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang agung ya. Yang jika dipanjatkan doa dengan menyebut nama itu, maka Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkannya. Dan jika Allah tabaraka taala diminta dengan menyebut nama tersebut, maka niscaya Allah akan tabaraka taala akan memberinya ya. Nama Allah ya. Ya, jadi kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha agung, yang maha mulia. Kemudian yang ke-22, artinya doa dengan nama-namanya, Asmaul Husna. Kita minta ampunan, maka kita ya Ghafur, ya Ighfirli, ya. Kemudian wahai ya Rahman irhamni, wahai zat yang maha Rahman ya berikanlah aku kasih sayang, rahmatilah aku ya, dan seterusnya. Wahai zat yang maha kuat, kuatkanlah aku ya, dan seterusnya. Kita minta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22, doa keburukan yang diucapkan oleh seorang yang dizolimi atau dianiaya terhadap orang yang menzoliminya. Doa orang yang terzolimi, ini juga doanya mustajab ya. Bahkan disebutkan orang kafir pun, sekalipun orang kafir itu ya, sekalipun dia orang kafir, kalau dia dizolimi ya, maka doanya juga mustajab ya. Maka hendaknya kita berhati-hati dari menzolimi manusia ya, menzolimi orang lain. 23, doa kebaikan yang berasal dari orang tua. Atau dalilnya yang zalim tadi, kata Nabi, ittaqi da'watil mazlum, kata Nabi, takutlah kalian doa orang yang terzolimi ya, fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab, kata Nabi, karena sungguhnya tidak ada antara dia dan Allah itu hijabnya, penghalangnya ya, tidak ada penghalangnya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-22. Kemudian 23, doa kebaikan yang berasal dari orang tua untuk anaknya ya, doa kebaikan dari orang tua untuk anak, termasuk juga doa keburukan dari orang tua kepada anaknya. Ini doa orang tua kepada anak ini mustajab. Maka kepada orang tua hendaknya dia menjaga ya, jangan sampai ya keluar darinya doa-doa yang buruk untuk anaknya ya, karena Allah akan mengijabahkan doa tersebut. Kemudian ke-24, doa musafir ya, seorang yang sedang bersafar atau melakukan perjalanan. Ini juga makbul doanya, orang yang sedang safar. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian yang ke-25, doa orang yang dalam keadaan terjepit atau terdesak. Ya, ketika dia terdesak, terjepit, ya maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kabulkan doanya. Ya. Maka minta kepada Allah. Kemudian yang ke-26, doa pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil dia berdoa kepada Allah, maka doanya jadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-27, doa anak yang berbakti kepada kedua orang tua untuk mereka. Ya, doa anaknya yang saleh, ya,
kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Ya, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Ya, dia senantiasa memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ya, bahkan nanti disebutkan di hari kiamat ya orang tuanya ini heran ya. Dia ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalannya mungkin sedikit. Ya, tapi dia ditempatkan di kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, ya, kenapa bisa seperti ini, kata dia. Maka dijawab, ya, ini berkat istighfarnya anakmu kepadamu. Ya, atau untukmu. Ya, karena dia sering ya memintakan ampunan untuk dirimu, sehingga ini yang membuat ya engkau ya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-28, doa pada saat meminum air Zam-Zam. Ya, disertai dengan niat yang tulus. Ya, doa ketika minum air Zam-Zam. Ya, nah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan ya niatnya. Ya, niatnya apa? Ya, niatnya supaya sehat, ya supaya kuat. Ya, kemudian dia minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka niscaya Allah akan apa? Kabulkan doanya atau permintaannya. Kemudian yang ke-29, doa pada hari Arafah. Ya, pada hari Arafah di padang Arafah. Ya, ini bagi jamaah haji nih ya, bagi jamaah haji. Ya, mustajab doanya ketika mereka wukuf di Arafah ya. Kemudian yang ke-30, doa di Shafa. Ya, kemudian yang ke-31, doa di Marwah. Ini juga tempat ya mustajabnya doa ya, di Shafa dan di Marwah. Ke-32, doa sewaktu tengah berada di Muzdalifah atau Masy'aril Haram. Ya. Kita berada di Muzdalifah atau di tanah haram. Ya, di tanah haram. Ini waktu mustajabnya doa juga. Kemudian yang ke-33, berdoa sesudah melempar jumrah as-sughra. Ya, melempar jumrah kecil atau melempar jumrah al-wusta pertengahan. Ini juga waktu mustajabnya doa, tidak melempar jumrah. Ini bagi jamaah haji ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-35, memanjatkan doa di dalam Ka'bah. Ya, ketika dia berdoa di dalam Ka'bah, ini juga tempat mustajab doa. Termasuk bagi orang-orang yang mengerjakan sholat di Hijr Ismail, karena ia adalah bagian dari Baitullah. Ya, orang yang sholat di Hijr Ismail, ya itu juga doanya mustajab ya, karena itu bagian dari Ka'bah. Ya, dulu itu masuk dalam bagian Ka'bah ya, Hijr Ismail. Yang kita disuruh untuk sholat di situ. 36, berdoa di multazam. Ya, apa itu multazam? Yaitu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ya, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini juga tempat mustajabnya doa. Ya, tempat mustajabnya doa. Kemudian ke-37, doa seorang yang sedang menunaikan ibadah haji. Ya, orang yang sedang melakukan haji, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-38, ya doa seorang yang sedang menunaikan ibadah umroh. Ya, doa orang yang sedang menunaikan ibadah umroh. Orang mukmin dikatakan oleh penulis di sini, orang mukmin itu senantiasa berdoa kepada Rabb-nya kapan dan di mana saja dia berada. Ya, jadi seorang mukmin ya hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah kapan saja dan di mana saja dia berada. Dan doanya itu insya Allah akan dikabulkan. Ya, doanya akan dikabulkan selama tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa ya. Ya, selama tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, maka insya Allah akan kabulkan ya. Kapan saja dia berdoa dan di mana saja dia berdoa. Kemudian Allah SWT berfirman, apa dalilnya? Ya, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita kapan saja dan di mana saja. Yang penting kita ikhlas dalam berdoa. Ya, tulus dalam berdoa, meminta kepada Allah. Apa kata Allah?
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, ya fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Ya, minta kepada Allah, Allah itu dekat, enggak jauh. Ya, apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Ya, karena Allah itu qarib, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan ya permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau dalam surah Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Disuruh kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya akan aku perkenankan, akan aku kabulkan bagimu ya apa-apa yang kamu minta, yang kamu doakan tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong ya dari beribadah kepada Allah, enggan, tidak mau dia beribadah kepada Allah. Ya, di antara ibadah itu doa. Dia enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat akibatnya, hukumannya sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka ya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ini orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, ketahuilah bahwasanya waktu-waktu beserta keadaan-keadaan dan tempat-tempat di atas perlu mendapatkan perhatian khusus bagi setiap muslim ya yang menginginkan doanya terkabul atau terwujud. Jadi hendaknya kita memperhatikan ya waktu-waktu dan keadaan dan tempat-tempat di atas tadi ya, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa doa merupakan ibadah, dan ibadah secara umum adalah hak murni milik Allah Azza wa Jalla semata. Di doa ini adalah ibadah ya, dan ibadah ini murni milik Allah. Tidak boleh kita tunjukkan kepada selain Allah. Ya, kita hanya tunjukkan kepada pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan makhluk, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, serta mengatur alam semesta. Jadi nggak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Maka tidak boleh ada pula sekutu bagi Allah di dalam segala bentuk ibadah para hamba, termasuk berdoa. Ya, tidak boleh dia meminta-minta kepada selain Allah. Ya, minta kepada patung, kepada berhala, kepada pohon, ya, kepada jimat, ya, dan yang lainnya, ya, kepada malaikat, apalagi kepada jin, ya. Dan tidak boleh dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada pula sekutu bagi Allah dalam segala bentuk ibadah para hamba, termasuk berdoa yang dipanjatkan umat manusia. Siapapun yang berdoa meminta sesuatu, meminta rizki, meminta kesembuhan dari penyakit, meminta kebaikan dan lainnya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirkun akbar, syirik besar. Ya, kalau kita minta kepada selain Allah, ini masuk syirik besar. Ya. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada selain Allah, maka ia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Jadi dia telah berbuat syirik ya, dan juga dia melakukan dosa besar yang paling besar, sehingga doanya ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, Allah SWT berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, kata Allah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ya, ini dilarang oleh Allah. Menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Tidak bisa juga mendatangkan mudarat, ya, bencana. Hal-hal yang tidak kita sukai nggak bisa juga.
Ya, maka jangan kalian meminta kepadanya. Fa in fa'alta, kalau kalian tetap ya minta kepada mereka, ya tetap kalian lakukan itu, maka fa innaka idzam minaz zalimin, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 106. Ketahuilah manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar mengikhlaskan semua ibadah dan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh untuk ikhlas dalam berdoa. Dan dalam semua ibadah kita semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selainnya. Demikianlah seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishal lahuddin. Artinya kami menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepadamu dengan benar, maka sembahlah Allah, ya maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, ya beragama kepadanya. Kemudian Allah juga berfirman, ya berkaitan dengan ibadah ini hanya boleh ditunjukkan kepada Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadilah mereka diperintahkan oleh Allah ya selain untuk menyembah Allah dengan ikhlas, ya menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus, agama yang benar. Kemudian Allah juga berfirman, huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Mu'min ayat 65. Dialah yang hidup kekal, tidak ada ilah selain Dia, maka beribadahlah kepada Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Jadi kata beliau, kesimpulannya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jika kita sudah dapat bersikap ikhlas dan ittiba, ya mengikuti contoh atau keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua ya syaratnya. Syarat dikabulkannya doa dan ibadah-ibadah yang lain. Pertama ikhlas, ya harus ikhlas kita kerjakan. Yang kedua harus ittiba, ya sesuai dengan ya petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya doa dan semua ibadah yang kita lakukan. Para ummahat dan para akhwat sekalian, ini dia selesai kita membahas waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Sekarang kita masuk ke penghalang terkabulnya doa. Ini penting. Ya, kita mengetahui apa saja penghalang atau sebab-sebab yang menghalangi terkabulnya doa kita. Ya. Sehingga kita bisa berhati-hati, waspada. Ya, dan supaya kita meninggalkannya. Ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, sebagai seorang mukmin kita wajib percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas segala perintah serta larangannya. Kita mesti meyakini semua ketentuan ilahi itu adalah adil dan penuh dengan hikmah. Ini yang harus kita yakini dulu ya. Ya, berkaitan dengan doa ini. Ya, supaya kita ini tidak putus asa dalam berdoa. Ya, supaya kita ini tidak sia-sia doa yang kita lakukan ya. Maka kita harus meyakini ya bahwasanya semua yang terjadi ya, semua yang terjadi pada diri kita dan semua makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya berjalan dengan takdir Allah. Dan takdir Allah itu ya diliputi dengan keadilan ya dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang kesulitan dan kesusahan, kita langsung bermunajat kepada Allah. Ya. Memohon langsung kepadanya agar Allah kabulkan doa kita. Jadi langsung, enggak perlu pakai perantara. Ya, kita tawasul dulu kepada orang soleh. Enggak perlu, langsung kita Kita berdoa.
Karena Allah yang suruh, ud'uni astajib lakum tadi. Berdoa kalian maka aku akan kabulkan. Ya, jadi bukan disuruh minta kepada orang lain dulu. Ya, kemudian orang itu disampaikan doa kita kepada Allah, enggak. Langsung kita minta tanpa ada perantara-perantara, ya. Ketika sedang kesulitan dan kesusahan, kita langsung bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, memohon langsung kepadanya agar Allah azza wa jalla mengabulkan doa kita ini. Begitu pula tatkala ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah azza wa jalla menghilangkan musibah itu, ya. Jadi jangan tidak lupa kita berdoa kepada Allah di saat senang maupun di saat sulit. Namun terkadang doa yang dipanjatkan tidak kunjung dikabulkan. Ya, kadang ya doa apa yang kita minta itu enggak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meski kita sudah berdoa siang dan malam. Ya, siang malam kita sudah minta kepada Allah tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita bersabar. Ya, kita bersabar yang menunggu ya diijabahkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan kasih di waktu yang tepat, ya. Allah akan kasih apa yang kita minta itu di waktu yang tepat. Ya, mungkin kalau dikasih waktu itu mungkin belum tepat waktunya. Ya, waktunya, momennya belum tepat. Akan dikasih di waktu yang tepat dan Allah yang paling paham tentang hambanya. Oleh karena itu kita harus introspeksi diri, menimbang antara doa yang terkabul dengan yang tidak, manakah yang lebih banyak. Kita ya dikatakan oleh penulis ini banyak-banyak introspeksi diri. Ya, bagaimana doa kita ini? Apakah banyak yang dikabulkan atau justru banyak yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat, ya, kita introspeksi diri kita. Ya, kalau banyak yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lihat dirinya. Ya, ada apa dengan dirinya? Apakah dengan sebab dosa dan maksiat ya yang dia lakukan kemudian tidak dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya dia introspeksi diri. Hendaknya kita juga introspeksi diri, mencari faktor apakah yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Ini kita cari. Apa ini penyebabnya? Kok tidak dikabulkan doa saya? Sudah sehari, sudah 2 hari, bahkan sudah sepekan, bahkan sudah sebulan, belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita cari nih apa sebabnya. Oleh karena itulah penulis menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pada bahasan ini atau penghalang terkabulnya doa seseorang, ya. Di sini disebutkan beberapa, ya. Ada berapa disebutkan oleh penulis ini? Banyak, ya. 7. Ada 7 penghalang terkabulnya doa. Yang pertama, kata penulis rahimahullah, mengkonsumsi barang haram. Ya, dia mengkonsumsi barang haram berupa makanan, minuman, pakaian, dan dari hasil usaha yang haram. Ya, baik itu makanan atau minuman atau pakaian, ya. Itu pakaian yang haram, ya. Atau dari hasil usaha yang haram. Atau usahanya haram, misalnya riba misalnya. Ya, dia pakai untuk makanannya, minumannya, pakaiannya dan yang lainnya itu dari hasil riba, ya, dan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ya dengan sebab dia makan harta riba tersebut Allah tidak mengabulkan doanya, ya. Apa dalilnya? Yang pertama ini itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa zakara ar-rajula yutilu safar asasa akbar yamudu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haram mashrabu haram wa malbasu haram wa ghuzza bil haram fa anna yustajabu la. Lidzalik.
Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bertutur, Rasulullah SAW bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik," maksudnya yang halal. Ya. Tidak menerima kecuali yang baik, maksudnya yang halal saja. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana Dia memerintahkan para rasul dahulu. Ya, Allah perintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para nabi dan rasul. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyibat, dari yang baik-baik, yang halal-halal, wa amalu sholihah, dan kerjakanlah amal soleh, beramallah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang beriman, makanlah kalian dari thayyibat, dari yang baik-baik, dari yang kami rizkikan kepada kalian. Saya dari yang halal. Ya, makanan yang halal, minuman yang halal yang kami rizkikan kepada kalian. Summa dzakara rajula, kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang dia safar. Ya, dia safar. Kemudian setelah itu as'asa akbara. Ya, dia safar, rambutnya kusut dan berdebu. Ya, as'asa akbara. Kemudian setelah itu dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram," sementara makanannya itu haram. "Wa masrabuhu haram," minumannya juga dari hasil yang haram. "Wa malbasuhu haram," begitu juga dengan pakaiannya dari yang haram juga, dari jalan yang haram. "Wa guziya bil haram," dan dia guzia, tumbuh, ya, dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, katanya, maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab rahimahullah wafat tahun 795 Hijriah. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Ya, berkaitan dengan yang pertama ini. Ya. Maksudnya, kata beliau, para rasul serta umat mereka masing-masing diperintahkan agar memakan sesuatu yang baik yang dihalalkan olehnya. Jadi Allah sudah perintahkan ya umat-umat terdahulu agar makan makanan yang halal. Mereka juga diperintahkan melakukan amal soleh. Ya, sebenarnya mereka juga diperintahkan untuk beramal soleh. Jika makanannya halal, maka amal solehnya diterima. Ya, jadi berkaitan ini, ya, antara rezekinya yang halal dengan amal solehnya diterima apa tidak oleh Allah. Kalau amal solehnya kalau dia makanan dan minumannya itu dari perkara yang halal, maka amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya ada orang yang mencuri, kemudian hasil curiannya dia pakai buat umroh misalnya, ya, atau buat sedekah dan lain sebagainya untuk bantu orang, tapi itu dari hasil curian. Ya, ini ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika ia tidak halal, maka bagaimana amalnya dapat diterima? Kemudian Rasulullah SAW menyebut perihal doa, bagaimana suatu doa yang dipanjatkan orang tadi akan diterima sedangkan dia makan, minum dari yang haram. Itu adalah perumpamaan amal hamba yang tidak diterima oleh Allah dikarenakan makanan haram yang dikonsumsinya. Nah, ini yang pertama ya, penghalang doa. Kemudian yang kedua, ya, penghalang doa, terkabulnya doa, meminta supaya doa yang dipanjatkan
cepat terkabul. Jadi dia tergesa-gesa, dia ingin doanya segera dikabulkan oleh Allah. Ini nggak boleh yang seperti ini, ya. Hingga meninggalkan doa ketika tidak mampu bersabar, ya, karena dia nggak sabar, kok doanya nggak dikabulkan. Ini dia pingin cepat dikabulkan doanya, tapi nggak dikabulkan oleh Allah, karena dia nggak sabar. Akhirnya apa? Dia meninggalkan doa, tidak mau berdoa, kata dia, ya. Apabila seorang muslim menginginkan agar doanya segera dikabulkan, tetapi hikmah Allah SWT menuntut hasil yang sebaliknya, maka dia pun harus bersabar. Jadi harus bersabar, tidak boleh putus asa dari rahmatnya, ya. Dia senantiasa bersabar, ya, menunggu diijabahnya, ya, doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia putus asa dari rahmatnya, ya. La taqnatu, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, ya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah di dalam Al-Qur'an, ya. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ya, sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, ya, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Teruslah berdoa, jangan putus asa. Sebab sikap istijal, meminta agar doanya segera dikabulkan, justru akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka jangan tergesa-gesa. Sungguh tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah. Jadi nggak ada yang bisa memaksa Allah, ya. Jadi ketika dia tergesa-gesa dalam berdoa, ini seakan-akan dia maksa Allah agar segera dikabulkan. Ya, nggak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berbuat, ya, sesuai kemampuannya. Yaf'alu ma yasha. Ya, dia berbuat sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Sungguh tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala karena dia bertindak dan berbuat menurut yang dikehendakinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Doa seorang dari kalian akan dikabulkan selama tidak terburu-buru, kata Nabi. Ya, jadi syaratnya kalau ingin terkabul doanya, jangan terburu-buru. Terburu-buru ingin apa? Diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, aku sudah berdoa dan doaku belum juga dikabulkan. Nah, ini tadi ya. Saya sudah berdoa tapi doa saya kok belum dikabulkan. Nah, ini masuk apa? Istijal, ya. Terburu-buru dalam doa, ya. Kemudian dalil yang kedua, di sini dibawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dzalik wa yada'ud du'a. Kata Nabi SAW, senantiasa seorang hamba dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa. Ya, selama doanya itu doa kebaikan, ya, tidak untuk berbuat dosa, melakukan dosa, maka pasti akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkannya untuk memutuskan hubungan silaturahim. Ya, doanya tidak tidak untuk memutus silaturahim, ya. Dan selama orang itu tidak istijal, yakni meminta dengan tergesa-gesa, ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan istijal itu? Terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa, ya. Maka Nabi menjawab, ya, yaitu seorang yang berkata, ya, aku sudah berdoa memohon kepada Allah dan Allah belum juga mengabulkan doaku. Nah, ini, ya, ini masuk istijal. Jadi dia pingin doanya segera dikabulkan, ya. Ya, ini namanya istijal. Lantas dia pun bosan atau berputus asa karena tidak, ya, dikabulkan oleh Allah.
ya maka dia bosan dan berputus asa hingga akhirnya meninggalkan doa tersebut sehingga dia nggak mau berdoa lagi. Nah, ini akibatnya ya kalau kita istijal, terburu-buru dalam doa. Para ummahat dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara penghalang terkabulnya doa berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat dan melakukan apa yang diharamkan Allah. Ya, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini maksiat ini termasuk di antara penghalang terkabulnya doa seorang hamba. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. An Abi Musa al-Asy'ari marfu'an salasatun yad'una Allah fala yustajabu lahum. Rajulun kanat tahtahum ra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha wa rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushhid alaih wa rajulun ata safihan malahu wa qad qala Allah azza wa jalla wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Nah, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu', 3 orang yang jika berdoa maka doanya tidak dikabulkan. Ada 3 golongan. Pertama, kata Nabi, suami yang memiliki istri ya, yang berakhlak buruk namun tidak menceraikannya. Ya, dia punya istri tapi perangainya sudah keterlaluan ya, sangat jelek. Ya, sangat buruk. Namun dia tidak menceraikan perempuan tersebut. Ya, karena sudah jelas ya akhlaknya, sifatnya sangat apa? Sangat buruk ya. Agamanya juga tidak baik ya. Maka ini bisa jadi sebab apa? Dia tidak dikabulkan doanya. Yang kedua, orang yang memiliki harta ya, harta piutang, hutang atas orang lain, lalu ia tidak mendatangkan saksi kepadanya. Jadi seorang berhutang kepada orang lain, kemudian tidak didatangkan saksi kepadanya, sehingga orang itu mengingkari hutangnya. Ya, mengingkari hutangnya. Ini juga ya sebab tidak dikabulkannya doa. Jadi dia memiliki harta hutang ya atas orang lain, itu ada pada orang, tapi dia tidak mendatangkan saksi kepadanya. Ya, dia tidak mendatangkan saksi kepadanya sehingga orang itu mengingkari hutangnya. Nah, ini juga tidak dikabulkan doanya. Maka kalau kita menghutangi seseorang, ya hendaknya ada saksi. Ya, ada saksinya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Ya. Orang yang memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Ini juga ya tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, ya, yaitu harta dan kekuasaanmu. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, dosa dan kemaksiatan memiliki dampak atau pengaruh buruk terhadap diri maupun diri manusia sendiri. Di dosa ini ada dampaknya, ya pasti ya ada dampaknya, pengaruhnya. Bahkan sebenarnya ia termasuk faktor utama yang menghalangi terkabulnya doa. Ya, bahkan ya maksiat ini penyebab utama. Ya, dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Ya, tidak melakukan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketaatan dimasukkan pada faktor pendorong terkabulnya doa hamba, maka meninggalkan kewajiban pun layak untuk dijadikan sebagai salah satu penghalang terkabulnya doa. Ya.
Salah satu kewajiban hamba adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi antara kewajiban kita yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Apabila kedua amal ini tidak terlaksana, maka doa kita pun tidak akan terkabul. Ya, jadi kita harus apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak ya saudara kita, keluarga kita agar mengerjakan kebaikan. Kalau kita melihat mereka melakukan kemungkaran, maka kita larang mereka. Dan kalau kita ya seperti ini keadaannya, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi SAW beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Nah, dari Huzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ini berada di tangannya, ya kata Nabi SAW, hendaknya kalian menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan, maka ya akan turun siksa Allah kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Ya, dan kalian berdoa kepada Allah tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara penghalang terkabulnya doa, yang kelima adalah berdoa dengan suatu permohonan yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutus silaturahim, ya, atau memutus silaturahim. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian yang keenam, tidak bersikap sungguh-sungguh saat memanjatkan doa. Ya, ini penghalang. Dia nggak serius ya dalam berdoa. Ya, jadi dia berdoa tapi lalai dia. Ya pikirannya entah kemana. Ya apa yang dia pikirkan ya. Ya hatinya tidak fokus. Ya tapi memikirkan yang lain. Tidak fokus dengan doanya. Apa yang dia minta itu. Nah, ini juga penyebab ya tidak terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian berdoa, janganlah mengucapkan ya apa bentuk tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Itu ada orang yang berkata, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau mau. Ya, kalau engkau mau ya Allah ampunkan, kalau enggak ya sudah. Ya, ya Allah sayangilah aku jika engkau menghendaki. Nah ini jika engkau menghendaki. Nah, ini nggak boleh ya doa yang seperti ini. Ini doa yang tidak sungguh-sungguh seperti ini. Ya kita harus yakin, ya Allah akan ya mengampuni dosa kita. Jangan ditambah apa jika engkau berkehendak, nggak boleh. Ya berarti kita nggak yakin berarti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta berikanlah aku rizki jika engkau menghendaki, jika engkau mau. Nah, ini juga ya nggak benar ya doa seperti ini. Melainkan dia harus sungguh-sungguh di dalam berdoa. Sungguhnya Allah berbuat menurut apa yang dia kehendaki dan tidak ada sesuatu yang mampu memaksanya. Jadi Allah berbuat sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada yang mampu memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini ya, di antara penghalang terkabulnya doa, ya insyaallah pas ini waktunya, yaitu lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kelalaian kita. Kita lalai dari Allah, dari berzikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu kita. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Nah, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan akan terkabul. Jadi kaidah dalam kita berdoa, kita harus yakin.
Ya, doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik bisa jadi langsung dikabulkan atau bisa jadi ditunda dulu oleh Allah. Disimpan. Ya, atau bahkan disimpan di akhirat nanti. Ya, dikabulkan doanya. Ya, atau doanya ya diganti dengan apa? Dia diselamatkan dari ya berbagai macam musibah dan keburukan. Jadi harus yakin, kata Nabi ya. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya, dari hati yang lalai dan lengah. Ya, artinya dia enggak fokus dalam doanya. Ya, dia berdoa tapi pikirannya kemana-mana. Ini berarti lalai dia. Ya, lalai, lengah. Maka harus konsentrasi dalam kita berdoa. Maka usahakan kita paham apa yang kita minta. Ya, kalau dia bahasa Arab, dari Al-Quran doanya, dari hadis Nabi SAW, maka usahakan kita paham ya isi doanya itu, ya, biar kita itu bisa fokus. Ya, kadang karena kita nggak mengerti maksudnya apa doa kita ini, itu yang kadang membuat kita lalai, ya, kita tidak khusyuk dalam kita berdoa. Apabila seorang muslim sudah berdoa lalu berusaha memenuhi syarat-syaratnya dan dia menjauhi penghalang terkabulnya tersebut, dia sudah tinggalkan ini penghalang-penghalangnya. Sudah berdoa, kemudian sudah memenuhi syarat, sudah ikhlas, sudah ittiba, dan dia menjauhi penghalang terkabulnya doa, tetapi masih belum dikabulkan juga, ya, maka dia harus bersabar dan ya meridhoinya, harus menerimanya. Ya, nggak boleh dia banyak berkeluh kesah. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung. Jadi kita harus yakin ini pasti ada hikmahnya, ini kok belum dikabulkan, ada hikmahnya. Ya, kita tidak tahu hikmahnya apa. Ya, bisa jadi nanti Allah akan perlihatkan kepada kita hikmahnya. Dia sangat sayang kepada hambanya. Nah, ini juga kita harus apa? Meyakini Allah itu sangat sayang kepada kita. Ya. Sedangkan seorang hamba tidak mengetahui akibat dari urusannya. Ya, bisa jadi ada orang doa minta ini, minta ini. Ya, ternyata itu sebenarnya tidak bagus bagi dia. Ya. Tidak bagus, maka Allah enggak kabulkan ya permintaannya ini. Oh, dia minta supaya kerja di mana misalnya, supaya begini dan begini. Ya, ternyata itu tidak bagus sebenarnya untuk dia. Ya, karena Allah tahu, ya, kalau dia begini nanti akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Ya, maka Allah yang maha tahu. Ya, nah hamba ini dia nggak tahu akibat dari ya apa namanya urusannya itu. Ya, dia tidak tahu. Maka Allah yang paling tahu, sehingga Allah apa? Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi Allah tidak kabulkannya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang hamba mengharap sesuatu padahal itu buruk baginya, dan terkadang dia tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuknya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah kita lihat ya, dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, ya, Allah berfirman, Kutiba alaikumul qital, Allah mewajibkan jihad, berperang kepada kalian. Wa huwa kurhul lakum, dan kalian tidak menyukainya, ya, menyukai jihad, ya, karena ini taruhannya nyawa. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian gak senang dengan sesuatu, ya, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Bisa jadi kita gak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal itu yang terbaik bagi kita. Ya, kita diberikan rezeki yang sedikit oleh Allah, ya, itu yang terbaik. Kita diberikan sakit oleh Allah, penyakit, itu yang terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, maka kita dikasih dengan berbagai macam ujian.
Ya, maka meskipun kita tidak senang dengan ini, ya, ketahuilah itu yang terbaik bagi kalian, ya, bagi kita, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian suka dengan sesuatu, ya ternyata itu adalah keburukan bagi kalian, tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang Maha mengetahui, sedangkan kalian itu tidak mengetahuinya. Jadi kita pasrah saja, serahkan sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita qanaah. Ya, kita menerima ya apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum dikabulkan, seorang hamba harus mengingat bahwasanya doa itu seutama-utama amalan ibadah. Ya. Jadi kalau kita dikabulkan, maka kita ingat doa ini termasuk ibadah yang utama, doa ini. Berdoa kepada Allah. Ya, artinya ya akan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Karena ini ibadah yang mulia, berdoa ini. Ya, maka pasti Allah akan balas. Ya. Kalau Allah tidak kabulkan, maka kita sudah mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini adalah ibadah dan ibadah yang mulia, utama di sisi Allah. Bukankah ibadah pasti akan diberikan ganjaran pahala jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana dia sholat, berpuasa, bersedekah dan juga berdoa? Maka kita dianjurkan agar banyak berdoa dan insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan. Ingatlah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, supaya doa bisa segera terkabul, maka kita harus menjaga apa yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa taala dan Rasulnya, serta menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang, serta kita memperbanyak mengamalkan setiap yang disunnahkan Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini dia kesimpulan ya, supaya bisa dikabulkan doa kita, yaitu dengan kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keteguhan kepada kita untuk kita menuntut ilmu syar'i, untuk kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya, dengan kita terus menuntut ilmu, ya insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita dalam kita berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, demikian ibu-ibu yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.